Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman dimanapun berada. Horas Sumut. Sore kita ya. Kita kedatangan seorang tamu istimewa. Namanya Berry Simorangkir. Kalau dari namanya sih udah jelas ya. Simorangkir itu bukan dari Papua. Nah, makanya kita perlu tahu nih lebih lanjut siapa sebenarnya Berry Simorangkir ini. Selamat sore Bang Berry. Selamat sore Bang Lo. Apa kabar? Baik, ya Abang gimana kabar? Sama lah, kita harus baik terus. Tapi sekarang gara-gara climate change ini, Iya, agak-agak kurang sehat juga. Banyak orang juga sakit-sakit nih sekarang. iya panas, Ah. global warming kayaknya nih. Padahal dulu Bang Berry kan pernah ya bergaul di dunia kesehatan ya. Iya, iya. Waktu itu sebagai apa sih Bang Berry? Kesehatan maksudnya? Ngurus-ngurus kesehatan. Oh, kalau kesehatan sebenarnya bukan dulu, belakangan ini terutama. Malah belakangan ini. Nah ini dia nih, kita bisa konsultasi nih. Iya. Gimana Bang? Oke, jadi kalau bidang kesehatan itu sebenarnya disclosure dulu, saya bukan seorang dokter, saya lebih ke... Nggak apa-apa, Menkes pun bukan dokter. gitu ya. Jadi udah ngikutin inilah ya, role model ya. Jadi sebenarnya aku ini background-nya adalah seorang yang belajar computer science, jadi lebih ke teknologi lah. Oke. Nah kemarin ini terus terang waktu kenapa terlibat di kesehatan karena bantu juga Kementerian Kesehatan terkait dengan Satu Sehat, dan saya juga kebetulan membantu hospital chain ya untuk transformasi digital mereka. Jadi waktu itu suatu pekerjaan kita adalah mengimplementasi yang kita sebut sebagai SIMERES, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Ya. Nah itu tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya saya, tetapi banyak tim kami yang bekerja keras lah. Dan saya ingat waktu itu zaman-zamannya COVID, di mana kita berusaha agar rumah sakit yang banyak ini memiliki satu data, baik itu data services dari dokter maupun formalorium, obat-obatan ya, dan semualah yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. Oke. Kira-kira. Nah, sejak kapan sampai sekarang ini bergelut di dunia apa? Tadi kan berarti digitalisasi Ya. Kesehatan lalu rumah sakit sejak tahun? Kalau rumah sakit tuh kira-kira di tahun 2020 lah. 2021. Nah, kalau boleh tahu ya, kan kesehatan ini kan salah satu hal yang penting ya. Kita dengan kondisi seperti sekarang ini banyak lah yang sangat membutuhkan. Ya. Nah, dengan kita berharapan juga tidak perlu sampai sakit dulu. Ya. Supaya kita bisa tidak spend money untuk sana. Apa sih perubahan yang signifikan yang dicapai dengan apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap dunia kesehatan kita? Ya, jadi sebenarnya keinginan pemerintah pusat, kalau kita melihat dari roadmap transformasi digital Kementerian Kesehatan, itu adalah kemudahan pasien maupun dokter itu untuk dapat mengakses rekam medis pasiennya. Jadi kemudahan itu, karena sebenarnya kan kayak rumah sakit kesehatan ini kan salah satu yang paling banyak lah kertasnya gitu. Jadi semua ditulis dengan catatan-catatan hard copy. Nah, bayangkan saja kalau sebelum dokter bisa menganalisa kondisi pasien, dia harus mendapatkan informasi itu di mejanya. Nah, dengan roadmap pemerintah agar semua itu dapat diakses secara digital, rekam medik elektronik. Nah, dokter itu hanya perlu ke monitor dokter, lalu melihat misalnya kunjungan terakhir seperti apa, laboratoriumnya seperti apa, obat yang telah didisperse seperti apa, sehingga dapat menganalisa kira-kira pasien ini membutuhkan pengobatan seperti apa. Kan medical record itu melekatnya kan mestinya di pasien ya. Ya. Nah, kalau kita misalnya ganti rumah sakit, itu medical record kita ikut nggak sih? Seharusnya ikut sih. Nah ini lagi, memang merealisasikan hal tersebut bukan hal yang mudah. Betul. Karena kembali lagi, Indonesia itu kan kalau kita melihat infrastruktur ya, infrastruktur teknologinya, infrastruktur teknologi yang dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan itu kan beragam. Memang ini menjadi tantangan tersendiri lah, karena
pun teknologinya ada, tetapi yang mengendalikannya ya kita sebutlah human capital-nya, SDM-nya, mulai dari perawatnya, dokternya, spesialisnya, maupun administrasi Ya. rumah sakit tersebut Mhm. kan tidak sama. Seperti kita lihat di wilayah Jabodetabek, lalu jika kita komparasi dengan di Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa, Indonesia bagian timur dan barat itu sangat berbeda. Ya, ya, Nah, mungkin tantangan inilah yang menjadi PR besar yang saya rasa ini menjadi kolaborasi bersama lah. Ya. Karena tidak mungkin juga ini menjadi kewajiban satu kementerian saja, tentunya ini harus diikuti dengan kementerian-kementerian lain. Dan saya rasa ini sudah waktunya, karena bagaimanapun juga apa yang harus kita depankan adalah pasien itu sendiri. Betul. Apakah kemudahan itu dapat dirasakan oleh pasien, apakah kemudahan teknologi tersebut juga dirasakan oleh dokter-dokter kita maupun perawat kita. Karena seringkali pada saat kita membicarakan tentang teknologi, itu suatu konsep yang sebenarnya perlu roadmap. Karena teknologi itu tidak bisa serta-merta terjadi. Wah, betul. Kayak saya membeli misalnya teknologi tertentu gitu dengan brand A, lalu tiba-tiba rumah sakitnya jadi canggih banget gitu kan. Mungkin canggih dalam kondisi fasilitasnya, tetapi apakah stakeholder di rumah sakit itu dapat dengan mudah memakainya? Itu kan pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Seringkali kan kita salah ya dengan menerapkan teknologi, dianggap semua beres gitu. Betul, ya. Padahal kan teknologi hanya alat bantu bagaimana pelayanan kita. Nah, teman-teman, Berry ini tadi kan bilang dia bukan berlatar belakang medis ya, tapi berlatar belakang ICT. Apa itu ICT? Information Communication Technology. Artinya kalau kita ngomong gampang, Berry ini jagoan lah untuk sistem informasi atau komputerisasi. Nah, beliau juga itu sudah lama berkiprah dalam hal yang disebut dengan smart city. Ya kan? Kalau nggak salah itu saya baca di Wikipedia ini 100 kota smart city di Indonesia. Itu kan satu hal yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan begini Bang Berry. Orang sering salah sangka ya, bahwa smart city itu artinya segala sesuatunya sudah digital. Nggak peduli apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat lokal. Kan kalau yang namanya smart mesti cerdas ya. Cerdas menanggapi kebutuhan masyarakat. Dari 100 kota yang sudah Bang Berry tangani ya, bagaimana pembangunan smart city-nya, apa sih yang bisa kita banggakan sebagai keberhasilan kita Indonesia ini ya, supaya kita bisa jadi tolok ukur ya. Kita memang sudah masuk di dunia era sistem informasi, dan Indonesia itu bisa loh beradaptasi dengan itu. Nah, ini yang mau kita tanya nih, karena kita udah sering dengar kok smart city, tapi mana sih smart macam apa sih? Nah, itu mungkin Bang Berry bisa jelaskan supaya nih teman-teman yang punya kota entah di mana-mana pun sadar bahwa satu saat itu sudah waktunya kota kita menjadi smart. Nah, gimana tuh Bang Berry? Jadi sebenarnya 100 Smart City itu adalah program pemerintah pusat yang diinisiasi di tahun 2017. Waktu itu ada gerakan menuju 100 Smart City. Nah, bukan hanya saya, banyak kolega saya di Kementerian Kominfo waktu itu bekerja sama dengan 7 kementerian lainnya. Kita membantu membuatkan roadmap, cetak biru lah, ya, panduan di mana kabupaten kota itu mereka membuatkan konsep smart city ini sehingga tidak lagi semua investasi itu hanya terjadi dalam satu tahun. Jadi istilahnya itulah multi years. Dan ini adalah roadmap yang dibuatkan yang pada intinya siapapun nanti yang menjadi bupatinya atau wali kotanya itu akan terus bisa menjadi program berkelanjutan. Karena bayangkan saja kalau misalnya investasi yang tidak sedikit tentunya itu akan dilakukan mungkin dari sisi pemerintah ini akan multi years gitu. Nah, tetapi kita perlu yang menjadi pedoman kita lah. Kayak dulu kalau kita ingat kan ada semacam GBHN lah, Rappolita. Jadi 5 tahun, tahun pertama apa nih akan dicapai, tahun kelimanya seperti apa, tahun 10-nya seperti apa. Nah, itu merupakan konsep yang sekarang di banyak kabupaten kota itu sudah mulai mengarah ke sana. Jadi mindset-nya ini yang perlu kita rubah di awal. Jadi kalau mindset teknologi itu
bukan serta-merta juga kita membeli semua alat-alat yang canggih, alat-alat yang mungkin mahal sekali gitu kan. Ya, jadi memang ini perubahan ini harus dimulai dengan pemahaman konsep terlebih dahulu. Dan smart city ini juga sebenarnya keterlibatan oleh seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerahnya, sinkronisasi dengan program pemerintah pusat, namun juga didukung oleh komunitas. Jadi komunitas masyarakat, baik itu wanita, kepemudaan, organisasi masyarakatan, seluruh organisasi komunitas kreatif, bahu membahulah. Nah, ini yang menjadi, saya rasa ini yang pentingnya. Bagaimana masukan-masukan kebutuhan ini diterjemahkan menjadi konsep 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan ya sampai kapanpun itu, sehingga pada saat investasi dilakukan, ini bukan lagi satu dimensi saja, jadi satu kementerian saja atau hal yang tidak berkolaborasi. Jadi kolaborasi inilah yang sebenarnya menjadi kesuksesan, dan saya lihat sudah banyak di kota-kota itu sudah mengarah ke hal yang benar. Dulu di awal saya ingat sekali nih. Jadi kalau kita berbicara tentang smart city itu ada tuh beberapa pemerintah daerah yang merasa wah saya ada nih aplikasinya. Jadi membanggakan saya punya berapa puluh aplikasi ini, aplikasi sana yang istilahnya itu semacam tsunami aplikasi lah. Jadi aplikasinya itu mungkin di satuan dinas, kepala dinas itu ada banyak gitu. Padahal kan sebenarnya sekarang mungkin kalau misalnya saya bilang yang paling benarnya adalah mungkin hanya perlu satu gitu. Satu aplikasi untuk semua services, baik itu yang dipakai secara internal maupun yang ke publik dari suatu pemerintahan daerah. Iya, banyaknya aplikasi ini kan yang kemarin bikin Pak Jokowi rada ngambek ya. Sekian 6,5 triliun kalau nggak salah. Dengan aplikasi yang berjibun yang entah apa juga. Kan? Dan tidak terintegrasi. Nah ini yang penting. Karena yang namanya kan sistem informasi itu kan ada integrasi. Jadi orang itu istilahnya satu pintu lah dengan sistem informasi. Karena kan ini bisa disuplai dari berbagai hal. Nah, tadi satu hal yang menarik yang Bang Berry bilang, ini bagaimana kita membentuk mindset baru. Kan? Dari seluruh stakeholder, baik itu kepala daerah maupun perangkatnya, lalu juga dan masyarakat. Nah, pengalaman selama ini apa sih challenge kita berhadapan dengan khususnya dengan masyarakat ketika mindset itu hendak kita bangun gitu. Kalau saya melihatnya lebih ke bagaimana seorang pemimpin dari pemerintahan daerah itu memulainya. Jadi saya pernah juga tuh berdiskusi dengan koleg saya terkait dengan smart city. Sebenarnya yang kita bicarakan adalah dengan budaya di Indonesia itu sebenarnya yang menjadi tumpuan kesuksesan atau kegagalan program smart city ini adalah dari pemerintah kepala daerahnya. Nah ini sebenarnya konsep yang kita ingin agar pemahamannya benar dulu gitu. Nah, kalau kita mau detailkan lagi, contoh nih, kita mau melakukan suatu implementasi teknologi terkait hal tertentu. Kita tanya dulu nih, jadi kita perlu melakukan survei, mengetahui dulu lah. Misalnya stakeholder-nya baik itu kalau saya nggak usah ngomongin tentang pemerintah suatu tempat lah, tapi taruhlah misalnya company A gitu ya. Jadi suatu pemerintahan itu menginginkan agar gimana kesuksesan itu terjadi. Ya, kita lakukan survei. Kenapa kita melakukan survei? Kita mengetahui dulu nih yang namanya human capital kita. Jadi SDM-nya seperti apa? Apakah mampu suatu investasi teknologi tertentu itu dilakukan? Kalau belum, nah berarti kita harus tahu dulu nih, kita harus meningkatkan dulu nih SDM-nya. Karena tidak bisa sesuatu yang misalnya ada kekhususan tertentu lah. Pemahaman tentang teknologi, tiba-tiba teknologi itu kita roll out gitu, kita implementasi. Nggak jadi apa-apa juga gitu. Tetapi kalau kita mengetahui, wah kayaknya kita harus mengupgrade dulu nih SDM kita. Seperti contoh, apakah SDM kita tuh suka menulis, mencatat, mendokumentasikan hal-hal yang spesifik. Jangan-jangan orang-orang kita malas menulis nih, gitu. Jadi kita harus upgrade dulu nih. Artinya mendokumentasikan suatu kegiatan ini harus menjadi bagian dari transformasi tersebut. Jadi
orangnya dulu yang menjadi pemikatnya. Inilah orang yang harus kita highlight. Nah, kalau orang-orang tersebut sudah siap, baru kita ngomongin ini loh yang akan kita transformasikan. Oke. Jadi kunci pertama adalah kita memahami tentang HSDM-nya, jadi Ya, human capital-nya. Nah, kalau kita sudah mengetahui, lalu kita bisa nih benchmarking nih. Oke, kayaknya kesulitan ini bisa nih dihadapi. Mhm. Lalu kita buatkan roadmap-nya, kita buatkan cara, misalnya dalam 1 bulan kira-kira seperti inilah nanti employees-nya akan beradaptasi. Lalu dibuatkan 6 bulan mau seperti apa, Ya, sehingga ya, itu terukur. betul. Hal yang terukur tersebut kita bisa mengetahui tuh investasi yang kita masukkan itu sebenarnya worth it Mhm. apa enggak gitu. Oke. Jadi kembali lagi, kan kita nggak mungkin nggak mau sukses, ya kan? Iya, iya. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun suatu proyek tersebut, kita ingin mengetahui. Nah, sebenarnya kunciannya itu adalah cara kita gitu. Jadi caranya inilah yang sebenarnya ya kembali lagi jam terbang juga sih sebenarnya. Jadi kalau jam terbangnya sudah mengetahui ini pasti ini ada kesulitan nih 6 bulan dari sekarang. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang mungkin secara teori sangat bisa diukur, tetapi juga itu kemampuan kita melihat Iya, dan iya. keseringan kita melakukan implementasi. Oke, ini menarik sekali ya. Ketika saya bertanya apa tantangannya segala macam, yang pertama kali disoroti oleh Bang Berry itu adalah SDM. Ya. Sumber daya manusia. Ya. Sementara kan kita tahu sumber daya manusia kita melimpah, nanti kita mau dapat bonus demografi. Ya. Nah, cuman kemarin ada isu juga ya, entah isu apa hasil survei. IQ Indonesia ini rada-rada parah ini kan. Ya, ya. Nah, tetapi kalau saya sih tetap punya optimisme ya, bahwa sebenarnya orang kita itu mau belajar. Ya. Nah, satu hal yang menarik tadi Bang Berry katakan adalah, ya kebetulan saya konsultan HR ya. Oh, oke. Ketika kita melakukan changing, Ya. komitmen dari pimpinan tertinggi adalah yang utama. Ya. Dia itu yang harus pertama kali nunjukin komitmennya terhadap perubahan. Betul. Nah, pertanyaan saya, beberapa kali Bang Berry kan ketemu dengan pimpinan-pimpinan di daerah-daerah dan kota-kota ini. Ya. Gimana sih sebenarnya kualitas kepemimpinan dari orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan maupun pemimpin di dalam bergerak ini? Ini pengalaman ya. Ya. Tapi kemudian kalau saya melihat general, itu hampir semua kepala daerah itu memiliki komitmen tersebut. Dalam Oke. artian gini, mereka menginginkan daerah yang mereka pimpin itu tentu beranjak dari level yang saat ini menjadi yang lebih baik. Iya. Itu semua. Karena Dan tadi bikin roadmap-nya makanya. roadmap-nya, betul. Nah, dan saya merasa ini karena kecintaan mereka terhadap tempat mereka. Jadi Oke. hampir 100% lah. Memang mereka menginginkan daerah yang mereka pimpin itu menjadi lebih baik dari pada saat mulai dari menjabat sampai akhirnya. Nah, kemudian kita harus melihat nih, kan konsep mentransformasikan suatu daerah ini kan membutuhkan waktu dan strategi. Ya. Mungkin yang bersangkutan itu memiliki komitmen tersebut. Tetapi komitmen saja tidak cukup. Harus strategi. Iya. Bagaimana orang-orang di sekitarnya itu memiliki akhirnya visi misi yang sama dengan beliau. Yes. Lalu yang di bawahnya. Nah, kalau misalnya tidak, apa yang harus dilakukan gitu? Nah, ini kembali lagi seorang leader itu adalah mampu menginspirasi orang yang di sekelilingnya itu untuk menjadi penggerak untuk ruang lingkup yang lebih besar. Jadi ring satunya, ring duanya, ring tiganya itu apakah memiliki komitmen, pengetahuan, wawasan yang diperlukan untuk melakukan transformasi tersebut. Nah, kebanyakan adalah belum mampu keluar dari ring-ring besarnya. Jadi istilahnya tuh ya ring kecilnya aja. Ya mungkin dia berbicara, ngobrol, berdiskusi semacam dalam bubble gitu. Wah, ini bagus nih Pak, ini bagus nih Bu. Jadi mereka kira semua terrealisasi gitu. Yang didengar bagus-bagus saja, tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi istilahnya asal Bapak senang, asal Ibu senang gitu kan. Nah, ketidakmampuan untuk melihat apa yang terjadi di level yang paling bawah itulah yang menjadi recipe for disaster itu. Jadi nggak mungkin terjadi. Karena dia hanya mendengarkan, jadi kayak living in the bubble lah. Nah, ini saya rasa ini menjadi keunikan sendiri lah. Bagaimana seorang pemimpin itu keluar dari bubble tersebut dan mampu menyerap aspirasi masyarakat yang paling bawah, ya kan? Masyarakat yang istilahnya tuh udah paling ujung lah. Jadi istilahnya
ini kalau misalnya di dekat saya sudah makmur sejahtera, bagaimana yang di luarnya? Bagaimana Oke. masyarakat biasanya gitu kan? Jadi hal-hal inilah yang menjadi tantangan, dan saya rasa ini juga menjadi keunikan tersendiri lah bagi pemimpin daerah tersebut. Oke. Ya. Ini menarik ya. Ini Bang Berry ini kayaknya tajam sekali nih kalau ngomong nih. Jadi sampai ini yang paling sering orang lupa ya, leader itu bukan hanya sebagai administratif ya, Tidak juga. tetapi dia itu harus bisa menginspirasi. Ya. Nah, inspirasi ini juga bukan hanya sebagai tontonan. Ya. Jadi leader itu bukan hanya sebagai tontonan, tapi bagaimana dia bisa menggerakkan masyarakatnya. Ya. Makanya kemarin itu sempat tren lah ya, yang namanya kepala daerah itu belusukan. Ya. Dia langsung mendapatkan dari sumber pertama. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini maaf nih kalau langsung nonjok nih. Ketika kita bicara ini, sebenarnya kita sedang membicarakan diri kita nggak sih? Ya. Tentang kepemimpinan? Diri kita untuk ini, kalau menurut saya seperti inilah. Memang suatu kepemimpinan leadership lah ya kita sebutnya itu. Jadi kan itu sebagai suatu panggilan lah. Ya. Bagaimana kita melihat situasi yang sebenarnya tidak ideal. Oke. Pada saat kita melihat, kita tertantang nggak untuk dapat membereskan itu. Banyak orang kayak kita aja, kalau kita di Jakarta lah saat ini kan, kita dari tempat pekerjaan kita pulang ke rumah, ya kan, lalu adalah sesuatu, entah tetangga kita buang sampah atau misalnya ada orang parkir nggak jelas atau apapun itulah. Apa yang kita lakukan? Kita udah capek gitu, udah pulang aja lah. Ngapain istilahnya menggerakkan orang untuk melakukan hal yang benar gitu. Kayak kurang kerjaan aja ya. Kayak kurang kerjaan aja gitu. Tetapi kemudian ada di mana saat kita terpanggil untuk bilang, ini kayaknya nggak benar ini. Kayaknya saya harus menggerakkan komunitas saya untuk bisa melakukan yang lebih baik dari apa kondisi yang sekarang ada. Inilah leadership. Dan menurut saya itu adalah seseorang yang ada tantangan kecil, dia mampu tuh istilahnya apa ya, kayak membuat hal baik di hal yang kecil. Jadi kalau kita di interest untuk hal yang small things, kita akan di interest juga hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi ini melihat hal yang tidak ideal tersebut, lalu memiliki panggilan dan berkomitmen untuk menyelesaikannya sampai itu menjadi hal yang baik dari hal yang tidak baik. Padahal kan kalau tadi katakanlah kita pulang ke rumah, ya itu kan bukan tanggung jawab kita ya, ya kan? Urusan sampah lah, urusan parkir, itu urusan Pak RT lah gitu kan. Nah, tapi ketika kita melakukannya kan berarti ada sesuatu yang menginspirasi. Syukur-syukur kalau itu inspirasi dari pemimpin kan. Nah, sehingga kita semua bisa bergerak bareng gitu loh, bersinergi. Karena satu hal yang menarik dari saya tadi, dari zona nyaman, gue udah capek. Ngapain gue repot gitu ya. Bang Berry ini tahun 2008 ya, kan masih di Amerika kan? Iya benar. Nah, udah punya bisnis yang kayaknya cukup nyaman, gitu kan? Ngapain pulang ke Indonesia? Karena sekarang gini ya, orang-orang Indonesia ada yang sudah dapat beasiswa ke luar negeri, yang seharusnya kembali membangun negaranya, ogah balik, gitu ya, ngapain gitu loh. Tapi sekarang Bang Berry kan pergi ke Amerika udah biaya sendiri, ya kan? Ada beasiswa juga. Dulu kebetulan Papa bantulah untuk. Iya, maksudnya bukan dari beasiswa negara atau segala macam. Tapi kok mau balik sih? Oh iya. Ini kan tadi dia sendiri kan punya inspirasi, punya visi, bagaimana terus menggerakkan dan ada panggilan gitu. Terus ngapain balik ke Indonesia, Bang Berry? Udah enak-enak di Amerika sana. Betul. Iya, ngapain juga balik ya? Ngapain coba? Makanya kan jadi pertanyaan. Karena jangankan Bang Berry pulang ke Indonesia, kawan-kawan kita yang dari daerah bersekolah ke kota besar, udah dapat titel, dapat kerjaan, itu yang dikejar kan? Bahkan kerjaannya untuk multinational company. Nggak ada tuh rasa terpanggil untuk kembali membangun daerahnya. Apa yang Bang Berry lihat nih? Indonesia ini. Jadi saya jawab ya. Jawablah. Jadi kayaknya sebenarnya banyak banget yang mau tahu. Nah, jadi sebenarnya
kalau saya bisa membantu menjelaskan adalah sebagai berikut ya. Sebenarnya ini sedikit banyak saya bisa sampaikan adalah suatu perjalanan spiritual sih. Oke. Saya ingat sekali itu, dulu waktu saya bersama keluarga itu masih tinggal di Amerika, itu di 2006 itu. Jadi papa mama saya ya lumayan yang ya tradisi lah ya, bagaimana cucu-cucu mereka itu kalau bisa diperkenalkanlah di gereja gitu. Dan waktu itu papa mama bilang, ya udah bawa aja ke gereja di Tarutung. Kebetulan papa mama tuh merasa ya udahlah kita kan dari Tarutung gitu ya. Jadi istilahnya kita perkenalkanlah anak-anak di gereja di Tarutung. Saya ingat banget itu. Jadi waktu itu saya set lah waktu liburan panjang, saya bersama istri dan juga 2 anak kami waktu itu masih umur 3 tahun lah, yang satu juga baru lahir lah, belum ada 1 tahun. Nah, kita berangkat dari Amerika datang ke Tarutung waktu itu. Ketemu dengan keluarga besar, mereka sangat happy lah ya melihat kita mau datang dan kita juga mau diperkenalkan di gereja. Saya ingat banget tuh, jadi besoknya acara, malam harinya itu kita keluarga termasuk anak saya yang nomor 1 tuh masih umur 3 tahun itu di tengah ini ya living room itu ruang keluarga bilang, Pak aku kayaknya mau ke toilet nih gitu, coba tunjukin dulu toiletnya di mana kata dia gitu. Nah lalu waktu itu Nauda saya, tante saya tuh bilang, oh di belakang lah toilet kata dia gitu kan, kayak kau nggak tahu aja toilet di belakang gitu kan. Ya udah Nauda aku ke toilet lah aku bilang gitu kan. Nah aku ke toilet sama anakku ini gelap kan, memang nggak ada lampu waktu itu. Nah lalu kulihatlah bedeng itu waktu itu masih toilet yang terpisah dari rumah kan ya? Terpisah lah di belakang lah. Masih lah di kampung-kampung. Iya, jadi waktu pas kesana itu ada kayak bedeng-bedeng lah. Iya. Yang lubangnya pun masih lubang tanah liat. Iya. Ya mungkin banyak juga di Indonesia kondisi seperti itu lah. Nah tapi yang menarik di sini adalah tempat tersebut itu adalah sama dengan tempat yang saya waktu itu masih berumur 3 tahun. Sementara sekarang udah bawa anak yang umur 3 tahun. Exactly, berarti udah satu generasi. Berarti artinya itulah yang kayak apa ya, kayak momen yang membuat saya itu seperti kaget lah. Bayangkan momen di mana kondisi tersebut sama pada saya masih kecil dengan pada saat saya sendiri pun memiliki anak saya yang umurnya 3 tahun. 3 tahun itu. Ya. Dan di situ saya berikhtiar lah, kayak ada doa kecil saya lah. Dalam artian, wah segini parahnya kah tempat ini? Sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan. Sampai saya harus, wah ini kok sama gitu ya kan. Nah saya waktu itu juga berdoa kecil lah. Berdoa dalam artian, kalau ada kesempatan saya, suatu hari nanti kapanpun dan yang saya tidak tahu, saya mau loh, dalam artian tuh memberikan diri saya untuk membangun tempat tanah leluhur kami lah di Tarutung. Dan itu satu doa lah, doa yang kita yakini dan saya meyakininya pada saat itu, nanti suatu hari itu akan datang itu. Dan saya pegang teguh sekali itu, dalam artian kan kalau kita benar-benar berpikiran spiritual, waktu itu akan datang. Nah saat itu saya setelah acara prosesi selesai, saya dan keluarga pun kembali ke Amerika gitu. Jadi nggak pernah ada di lintasan kami itu pada saat itu akan pulang atau istilahnya tinggal di Indonesia lah. Dan kita ikuti dan proses itu ya saya nikmatin aja, balik sana bekerja dan apapun itulah yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang bapak, juga waktu itu kerja di Amerika juga, sampai tiba saatnya saya pindah ke Indonesia, dan itu pun kan tidak serta-merta tiba-tiba membangun Tarutung dan semuanya. Sampai akhirnya di 2021 saya memiliki kesempatan lah dengan dengan Kominfo untuk menjadi koordinator pengembangan di kawasan Danau Toba. Itulah the whole history lah. Jadi maksudnya kalau ditanya kenapa mau balik, kita juga nggak tahu ya. Kan kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak tahu ya. Tapi satu hal yang saya yakini adalah kalau ada kesempatan baik dan kita ingin memberikan kita berhati tulus lah, dalam arti kita mencoba lah, yaudah berikan yang terbaik gitu.
itu akan ada gitu. Dan kawan-kawan pun akan membantu gitu. Saya juga yang selama ini banyak membantu saya juga adalah orang-orang baik yang saya sangat bersyukur. Jadi orang baik memperkenalkan saya dengan orang baik lainnya dan kita bersinergi. Jadi beban berat tersebut saya merasakan itu menjadi hal yang lebih enteng karena kita satu frekuensi kan, apapun itu beratnya akan kita coba realisasikan. Orang bilang law of attraction itu ya, yang baik menarik yang baik. Tapi ini satu hal pelajaran penting ya. Ketika kita berjanji, nanti akan ditagih. Ini kayaknya Tuhan lagi nagih ini kan. Dulu kau janji kan mau balik kan gitu. Sekarang ditagih. Nah, dalam artian kan apa yang kita komitmen kan, apa yang kita janjikan itu kan seharusnya menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan. Apalagi ketika kita berjanji pada orang lain. Padahal kan Bang Berry janji sama diri sendiri kan. Tapi didengerin nih. Nah, itu yang membuat sekarang ingin kembali membangun kampung halaman, tanah leluhur, ya kan? Yang karena dilihat satu generasi ini belum ada kemajuan. Jangan-jangan memang belum ada yang membawa kemajuan itu ke sana, sehingga hidup biasa-biasa saja. Padahal kan perjalanan Bang Berry ini udah cukup jauh ya, route-nya udah dari Jakarta lalu sampai di Chicago kan, lalu balik lagi ke Tarutung. Ini bukan route. Kalau yang balik ke Tarutung itu bukan rute, tapi root akar. Nah, jadi kayaknya memang kita harus kembali lagi, ya kan? Perjalanan kita akan mengembalikan kita ke akar. Nah, pertanyaan saya, inikah yang membuat Bang Berry terpanggil juga? Bahwa Bang Berry mau berbuat, memajukan masyarakat, memajukan wilayah, bukan hanya di Tarutung. Apakah itu yang memanggil? Karena mungkin kan Bang Berry udah kesana kemari kan? Sebenarnya yang saya inginkan itu adalah Indonesia secara keseluruhan itu menjadi lebih baik. Lalu kita harus melihat jadi presiden lah kalau kayak gitu. Ya enggak ya. Langsung kali. Ngurus negara. Jadi kalau saya rasa saya melihat seperti inilah. Banyak di negeri ini yang sudah banyak berbuat lah. Dan saya banyak belajar dari mereka. Dan kalau kita melihat kemajuan Indonesia ini, kita perlu berbangga hati collectively, secara kolektif. Karena apapun itu ceritanya, sudah banyak nih pendahulu-pendahulu kita yang telah melakukan hal yang lebih besar yang mungkin saya pribadi pun tidak mampu melakukannya. Dan itu kita tempatkan dan kita apresiasikan di tempatnya. Sebagai saya melihat diri saya adalah saya melihat kontribusi yang bisa saya lakukan itu adalah hal yang unik. Dan saya paham bagaimana cara agar keinginan untuk menjadikan baik itu Sumatera Utara maupun kabupaten di dalamnya itu menjadi tempat yang lebih baik lah. Ya, maksudnya gini, teknologi itu kan sebenarnya adalah sebagai berkat juga sebenarnya. Berkat kenapa? Karena kalau kita melihat populasi masyarakat dunia itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau misalnya tidak ada teknologi. Tidak mungkin dunia dengan commerce, dengan connectivity antara satu dengan yang lainnya, without borders, ya kan, no time zone. Kita bisa menelpon teman kita yang misalnya sekarang lagi tidur di mana gitu, atau baru bangun pagi di Dubai. Selama masih ada sinyal. Selama masih ada sinyal. Kan itu incredible. Itu sesuatu yang kalau saya lihat tuh kayak supernatural lah. Bagaimana kita bertelepati, tapi hal ini bisa dilakukan melalui network, ya kan? Nah, sehingga inilah yang harus bisa kita kelola dengan baik. Di Indonesia ini, kalau saya melihat teknologi ini kita justru menjadi consumernya gitu. Bukan kita yang mampu mengelola. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini tempat pasar gitu. Market aja, Market betul. aja gitu. Iya, karena jumlah kita banyak sekali kan. Market yang besar ini. Kenapa bukan kita produsernya? Nah, ini sebenarnya yang menarik. Menarik dalam artian seperti ini. Sebenarnya kan generasi
Gen Z, millennials ini kan the next generation. Yes. Nah, mereka inilah nanti yang kita sebut sebagai generasi emas itu. Tapi apakah generasi emas ini akan bisa terjadi? Itu kan menjadi tanda tanya besar gitu. Ya, ya. Ini juga tantangan yang luar biasa. Kita juga tidak bisa menutup mata juga dengan apa yang terjadi di kancah perpolitikan di Indonesia dan seterusnya. Mau dibawa kemana generasi kita? Dan kalau saya rasa kita perlu banyak berbicara heart to heart lah. Kalau menurut hemat saya, heart to heart dalam artian ini menjadi tanggung jawab kita. Saya ingat waktu itu kira-kira 3 minggu yang lalu itu saya ke Medan. Lalu saya dipertemukan dengan komunitas ojol di sana. Jadi ini bapak-bapak lah. Mereka cerita, kita duduk di UMKM itu, kita menikmati makan malam lah. Jadi ada UMKM yang saya bersyukur dipertemukan di situ. Lalu ada kira-kira ada 4 lah, kayak istilahnya tuh pentolannya ojolnya Medan lah gitu, ngobrol kita. Lalu mereka bercerita bagaimana kegiatan mereka itu sampai malam, order juga makin susah, makin banyak mitranya, berarti kan kompetisi mereka makin sengit lah ya, betul, jadi mendapatkan orderan juga semakin sulit. Nah lalu tantangan tersebut, selain diskusi itu, saya juga menanyakan sama mereka semua bapak-bapak lah, jadi artinya mereka punya keluarga, punya anak-anak di rumah. Lalu saya tanya, terlepas dari tantangan ekonomi digital ini semua segala pun kita membicarakan hal tersebut, saya menanyakan bahwa Bapak memiliki kesempatan nggak setiap hari paling tidak 15-30 menit ngobrol sama anak-anaknya. Wah, mereka kaget gitu. Kaget karena nggak pernah ada yang nanyain. Karena bagi saya pribadi, mau sesibuk apapun kita, mau semua pekerjaan pasti ada excuses lah. Betul. Ada alasan tidak put our family first atau apa. Tapi saya itu ngobrol dengan mereka. Dan surprisingly itu 1 dari 4 kita yang ngobrol lumayan intens itu dia bilang, itu saya lakukan Pak. Saya tuh minimal 30-1 jam itu saya nelponin anak saya. Wah, itu luar biasa. Saya bilang itu. Lalu yang 3 lain menoleh ke Bapak itu. Sehingga diskusi ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena bukan hanya mereka sebagai mitra ojol, tapi mereka itu sebagai seorang bapak. Bagian dari keluarga, mereka pemakai teknologi, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk hadir di bagi keluarganya, bagaimana bisa mengendalikan teknologi itu. Simple ya? Sangat simple, tetapi luar biasa. Karena kehadiran kita, saya bilang, tanya aja, hari ini sudah ngapain aja kamu gitu? Kamu memakai ini untuk belajar atau seperti apa? Jadi kita hadir. Nah, 3 yang lainnya tuh akhirnya kita berdiskusi kayak apa ya? Ya bapak sesama orang tua lah kepada anak-anaknya. Dan itu penting karena komunitas itu kan seringkali hanya membicarakan kayak wah siapa nih misalnya artis yang lagi dibicarakan gitu ya. Sehingga kita pun lupa gitu kan. Kita punya akses, ya kan? Akses ke keluarga kita, akses untuk komunitas kita. Tetapi kita kadang lupa memakai akses teknologi itu untuk membangun keluarga inti kita, membangun komunitas dekat kita. Nah, yang saya harap adalah pada saat kita melakukan pembangunan tersebut, kita sebenarnya membangun negeri kita juga. Dari yang kecil, core kita, family, lalu komunitas kita, lalu daerah kita, dan akhirnya negara kita. Dan membicarakan tentang bagaimana ke depannya, apakah. Jadi saya waktu itu memberi tantangan juga ke mereka. Coba cari dulu beasiswa. Jadi pada saat bapak-bapak sekalian ngobrol, bapak-bapak ngomong, gimana nih anak saya nih belajarnya. Lalu saya ceritalah. Jadi waktu itu saya ingat di daerah Danau Toba itu kan di Tomo itu ada patung. Patung itu sebenarnya tadinya saya kira itu kayak ada bapak-bapak pakai topi tinggi gitu. Karena patungnya itu udah lama banget lah, udah mulai inilah ya usang itu. Ternyata bukan pakai topi tinggi, tetapi dia memanggul anaknya, ditaruh di sini. Dan itu ada ceritanya di mana orang Batak itu dimanapun seorang bapak itu berada posisinya, anaknya itu harus lebih tinggi dari dia. Jadi siapapun dia,
mau sesukses apapun, anaknya harus lebih tinggi lagi gitu. Ya, ya. Jadi selalu generasi itu di build up. Nah itu akhirnya saya coba menginspirasi lah teman-teman mitra ojol. Bercerita ya mungkin kondisi seperti ini menjadi mitra, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki mimpi, dan mimpi ini menjadi hal yang bisa mereka lakukan untuk keluarga mereka di kemudian hari. Seperti itu kira-kira. Oke, ini menarik sekali ya. Kita bicara banyak, Bang Berry, root-nya udah sampai ke Chicago, balik lagi ke root di Tarutung. Penutupnya tuh bikin saya merinding loh. Bahwa pada akhirnya teknologi itu jangan menjadikan kita robot yang tergerus rutinitas ya. Kembalilah sebagai manusia. Absolutely. Ya. Nah ini yang mau jadi penutup pembicaraan kita ini. Kalau boleh saya tanya, mungkin Bang Berry bisa kasih sedikit aja. Gimana caranya kita memanusiakan orang-orang, keluarga kita, kawan-kawan kita yang di Sumut? Dari sekian banyak tantangan, dari sekian banyak potensi yang sudah Bang Berry lihat sendiri, dan segala sesuatu yang ada di tangan Bang Berry tentang smart city, kesehatan dan segala macam, gimana sih caranya kita memanusiakan orang di Sumut? Kita harus berpikir optimis, selalu berpikir optimis, dan kita melakukan. Jadi kalau saya tuh selalu hal yang kecil itu, jadi saya tuh kalau misalnya berpikir itu nggak, kalau kita ada roda, saya tuh selalu berpikiran roda itu dengan jari-jarinya 5 cm aja. Ya. Nggak apa-apa, kecil aja dia. Saya nggak pernah memikirkan kalau misalnya roda itu jari-jarinya 1 meter. Lebih baik jari-jarinya itu kecil, tetapi berputarnya cepat. Dibandingkan saya berusaha melakukan sesuatu yang jari-jari besar, tapi nggak 360 nih. Nah, pada saat ini berputar, dia melakukan progres. Jadi dari titik A ke titik B dan seterusnya. Nah, kalau saya melihat Sumatera Utara ini suatu tempat di mana potensinya luar biasa. Tetapi saya nggak akan stop hanya berpikiran dan bersepakat ini potensi besar. Karena itu bisa dibilang sebagai alasan aja supaya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat tersebut. Memang potensinya besar gini, jadi potensi. Tapi bagaimana? Tapi, nah itu. Pakai tapi. Nah, yang saya inginkan adalah kita harus optimis. Optimis pada saat pekerjaan besar itu akan dimulai. Ya kita berkomitmen gitu. Nah itulah yang saya ingin sampaikan, karena optimis, karena potensi ini harus direalisasikan. Saya berpikiran Sumatera Utara ini sebenarnya sangat strategis dengan kepindahan ibu kota kita ke IKN. Bayangan saya ini Sumatera Utara ini akan sangat strategis. Bayangkan kita ini dekat loh dengan negara tetangga kita, Singapura, iya kan, Malaysia. Kenapa tidak bisa lebih bagus gitu loh? Iya kan? Jadi menurut saya potensi itu jangan hanya sekedar gaung saya, potensi yang tidak pernah terrealisasi. Potensi, tapi apa kemudian? Nah makanya pengenalan terhadap smart city, terhadap transformasi digital di bidang kesehatan, bagaimanapun juga kita nggak mungkin membangun kalau masyarakat kita tidak sehat. Dan bagaimana pemerintah itu mampu untuk membuat birokrasi pemerintahan itu mudah dengan digital life yang udah ada sekarang, anak-anak mudanya, generasi penerus ini harus bisa difasilitasi. Sumatera Utara juga adalah tempat di mana banyak organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan seterusnya. Nah ini sebenarnya menjadi potensi yang luar biasa. Bagaimana mengelola itu? Jadi bukan sebagai suatu tema yang sedikit negatif, enggak. Ini merupakan potensi yang luar biasa kalau saya lihat. Dan bagaimana kita melihat ini menjadi kolaborasi antar instansi pemerintah maupun komunitas masyarakat agar ini perkuat. Karena menurut saya yang bisa menyatukan ini semua adalah pemahaman pemerintah daerah yang dapat menstrukturkan ini menjadi suatu transformasi digital sehingga pelayanan ke masyarakat menjadi lebih baik, lebih mudah, menciptakan lapangan pekerjaan yang maksimal terhadap generasi penerus, dan membuka opportunity yang seluas-luasnya kepada siapapun yang akan berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara. Oke,
Wah, ini pembicaraan ini cukup intens ini ya. Jadi kalau yang saya tangkap, satu hal yang menjadi keyword dari pembicaraan saya bersama Bang Berry sore hari ini adalah bagaimana seorang pemimpin menginspirasi Ya. lingkungannya bahkan sampai yang terbawah. Dan semua itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Ya. Karena kan pernah ada yang mengatakan, siapa yang setia pada perkara-perkara kecil Ya. akan bisa melakukannya di perkara-perkara besar. Ya. Kita apakan sih, kita sumut ini, ya nggak? Oke kawan-kawan, Ya. sampai kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Berry Simorangkir, Horas Sumut.